Selamat pagi, salve, salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati pihak Kementerian Agama Republik Indonesia dari tingkat pusat sampai ke tingkat daerah. Yang saya hormati Romo Rektor Santo Yakobus Maroke. Yang saya hormati dosen penguji UKIN PPG dalam jabatan Pendidikan Agama Katolik BIT 1 tahun 2025 LPTK Santo Yakobus Maroke. Perkenalkan, nama saya Arnoldus Alfonso Ramambula, guru agama Katolik SMP Negeri 10 Lambaleda, Kecamatan Lambaleda, Kabupaten Manggarai Timur, Provinsi Nusa Tenggara Timur. Pada hari ini, Kamis 15 Mei 2025, saya akan membuat video UKIN di kelas 8 dengan tema Sakramen Pengurapan Orang Sakit. Terima kasih, selamat menyaksikan. Sebagai umat beriman, tentu saja sebelum memulai kegiatan kita selalu diawali dengan doa. Oke, oleh karena itu saya minta satu orang untuk angkat doa. Siapa yang bisa angkat? Saya, Pak. Oke, silakan. Teman-teman, marilah kita ambil kita untuk berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus dan berdoa memohon kepada Tuhan, bantulah kami selama pelajaran hari ini, sehingga kami dapat tahu kuatkan dan kau tinggikan. Demi Kristus Tuhan kami. Amin. Dalam Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Oke, pertama saya mau bertanya. Yang tidak hadir hari ini siapa? Terima kasih kalau kamu sudah hadir semua hari ini. Berarti kamu semua dalam keadaan sehat ya, Pak? Ya. Bapak ingin mengingatkan kembali kesepakatan kelas yang kita buat di awal semester. Di mana kesepakatan itu adalah hasil kesepakatan kita semua. Maka dengan demikian, siapa yang bisa menyebutkan kesepakatan kelas tersebut? Siapa? Ya, oke. Coba jadi saling menghormati. Saling menghormati. Yang kedua, siapa yang bisa sebutkan? Saya, Pak. Oke, silakan. Menjaga kebersihan. Menjaga kebersihan. Yang ketiga, siapa yang bisa sebutkan? Saya, Pak. Oke, silakan. Patuhi aturan. Patuhi Aturan. aturan. Yang keempat, siapa yang bisa sebutkan? Saya, Pak. Silakan. Selalu jujur. Selalu jujur. Jadi, itulah kesepakatan kelas yang kita buat di awal semester. Jadi, Bapak mau tawarkan, apakah kesepakatan ini perlu ditambahkan? Tidak. Oke, saya ambil satu poin dari kesepakatan ini tentang kebersihan. Saya minta coba lihat di samping kiri atau samping kanan, apakah kelas ini dalam keadaan bersih? Bersih. Oke, bersih? Bersih. Baik, terima kasih karena kelas ini sudah dalam keadaan bersih. Yang berikut Bapak mau sampaikan bahwa masih ingat dengan pelajaran minggu lalu? Masih. Pelajaran minggu lalu kita tentang sakramen doa. Jadi untuk mengetahui sejauh mana kamu memahami pelajaran kami lalu tentang sakramen tobat, saya ingin bertanya, apa yang menyebabkan relasi kita dengan Tuhan itu retak? Siapa yang jawab? Oke, coba, Ella. Yang menyebabkan relasi kita dengan Tuhan itu retak karena kita sering melakukan tindakan atau perbuatan yang tidak sesuai dengan ajaran agama. Oke, terima kasih. Tekan, Ella. Berarti kamu benar-benar belajar atau memahami tentang sakramen tobat. Jadi itu pelajaran minggu lalu. Maka hari ini kita akan membahas tentang sakramen pengurapan orang
itu masih ada hubungan dengan sakramen tobat yang kita pelajari minggu lalu. Lalu yang berikut tujuan pembelajaran. Jadi tujuan pembelajarannya peserta didik dapat memahami makna dan konsekuensi sakramen pengurapan orang sakit sehingga dapat turut mendampingi orang yang sakit melalui doa dan tindakan. Gambar ini adalah gambar seorang ibu yang sedang sakit. Ya, ingat baik gambarnya ya. Lalu gambar kedua, gambar orang yang sedang sakit dikunjungi oleh bapak dan didoai oleh keluarganya atau sahabatnya atau teman-temannya. Dari gambar tersebut saya ingin bertanya. Yang pertama, bagaimana perasaan kalian jika sakit dan terbaring di tempat tidur sendirian? Coba, jadi Sedih dan sakit. iya, cepetan baca. Coba. Sedih dan takut. Sedih dan takut. Jadi perasaan kita ketika kita sakit paling tidak itu muncul rasa takut akan kejadian sesuatu yang menimpa kita dalam keadaan sakit. Di sisi lain juga, ketika kita dalam keadaan sakit, kita pasti ada perasaan sedih, di mana segala sesuatu dalam diri kita dibatasi oleh penderitaan yang kita alami. Yang kedua, bagaimana perasaan kalian jika dikunjungi oleh saudara-saudara atau teman di saat kita sakit? Itu batin. Bagaimana perasaannya? Senang dan gembira. Perasaan kita ketika kita dikunjungi oleh saudara-saudara kita ketika kita masuk dalam keadaan sakit, tentu yang pertama kita senang karena ada orang yang mengunjungi kita. Lalu di sisi lain juga kita merasa bahagia karena ada orang yang selalu datang menjenguk kita dan masih ada rasa prihatin kepada kita. Oke, baik. Karena saya lihat kamu terlalu tenang, terlalu serius, kita ice cream dulu ya. Coba berdiri. Bapak ada permainan. Kalau Bapak bilang mangga, itu artinya duduk. Kalau Bapak bilang jeruk, itu artinya berdiri. Coba kemudian coba sedikit. Agak ke depan sudah. Enak, Bapak duduk, berdiri dulu. Oke? Siap? Sudah siap? Sudah? Jeruk. Oke, konsen bagus. Mangga. Jeruk. Mangga. Jeruk. Mangga. Oke, berarti tingkat konsentrasi kamu masih bagus. Baik, terima kasih. Silakan dulu. Jadi yang berikut, memahami sakramen pengurapan orang sakit sebagai upaya gereja mendampingi orang yang sakit. Jadi Bapak meminta kamu membuka kitab suci. Jadi kitab sucinya ada di dalam buku pelajaran. Di situ ada kitab suci Markus bab 6 ayat 12 sampai dengan 12. Lalu Markus bab 6 ayat 18 dan Kisah Para Rasul bab 9 ayat 34 dan Yakobus bab 5 ayat 13 sampai dengan 14. Oke, kamu membaca kitab suci itu, mencari inti dari kitab suci itu, memahami baik kitab suci itu, lalu itu dikerjakan secara kelompok. Silakan bentuk kelompok. Saya beri waktu 20 menit ya. 20 menit. Kamu diminta untuk mendalami teks kitab suci tersebut dalam bentuk kelompok,
Lalu setelah kamu mengerjakan pertanyaan-pertanyaan yang ada di dalam LKPD, maka kamu akan mempresentasikan di depan kelas. Adapun cara atau teknis mempresentasikan setiap kelompok harus 2 orang, 1 orang moderator, 1 orang pemateri presentasi. Oke? Siap? Siap. Silakan bicara. Yang bisa lebih sakit yang menderita sakit berat. Oke, sudah? Sudah. Kelompok 1 sudah? Sudah, Pak. Kelompok 2 sudah? Kelompok 3? Sudah, Pak. Kelompok 4? Sudah, Pak. Baik, terima kasih karena kamu sudah mengerjakannya, maka saya minta untuk kelompok 1 silakan presentasi hasil kerja kelompoknya. Silakan. Baik, terima kasih teman-teman dan Bapak Guru atas waktu yang diberikan kepada kami. Kami berdiri di sini untuk mempresentasikan hasil kerja kami. Untuk tidak memperpanjangkan waktu, saya beri kesempatan kepada teman Til untuk membacakan hasil kerja kami. Oke, silakan Til. Terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan kepada saya. Baik, langsung saja saya akan membacakan hasil kerja kelompok kami. Oke. Apa yang perlu kita lakukan jika saudara seiman mengalami sakit berat berdasarkan bacaan di atas? Menurut kami, kita datang dan mendampingi orang yang sakit serta memberikan motivasi pada orang yang menderita kesakitan dan berupaya untuk memanggil tokoh jemaat di lingkungan tempat tinggal kita untuk mendoakan agar ia lekas sembuh. 2. Bagaimana gereja mendampingi orang yang sakit? Gereja mendampingi orang yang sakit dengan cara memberikan pendampingan dan melalui pemberian sakramen pengurapan orang sakit. 3. Simbol utama apa saja yang harus kelihatan dalam sakramen pengurapan orang sakit? Penumpangan tangan atau tanda perlindungan, penghiburan, dan penguatan. D. Pengurapan dengan minyak atau tanda kedekatan yang meringankan, tanda Roh Kudus yang menyatukan manusia dengan Kristus. Siapa yang terlibat dalam penerimaan sakramen pengurapan orang sakit? Yang terlibat adalah imam sebagai pemimpin upacara yang melayani sakramen pengurapan orang sakit. Si sakit yang menderita sakit berat yang sudah dibaptis. Umat yaitu keluarga si sakit beserta umat lingkungan setempat yang menjadi pendukung si sakit untuk menerima rahmat Tuhan. Apa makna dari sakramen pengurapan orang sakit? Menyiapkan orang agar bila akhirnya meninggal, ia menjadi siap dan layak menghadap Bapa. Apa saja buah-buah dari sakramen pengurapan orang sakit? Buah-buah dari sakramen pengurapan orang sakit antara lain: A. Mendapatkan kekuatan, ketenangan, dan kebesaran hati dalam mengalami derita sakit. B. Membarui iman, harapan pada Allah, dan menguatkan untuk melawan segala godaan. C. Mendapatkan pertolongan Tuhan dalam menghadapi sakitnya. Baik, teman-teman dan Bapak Guru, itulah hasil kerja kelompok kami. Sekian dan terima kasih. Ya, kemudian kepada kelompok 4 waktu dan kesempatan saya berikan. Terima kasih pada teman-teman dan Bapak Guru atas waktu dan kesempatan yang diberikan kepada kelompok kami. Kami berdiri di sini akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Untuk tidak memperpanjangkan waktu, saya persilakan kepada teman Anu. Apa yang perlu kita lakukan jika ada saudara seiman yang mengalami sakit berat berdasarkan bacaan di atas? Kita datang dan mendampingi orang yang sedang sakit serta memberikan motivasi kepada orang yang menderita kesakitan dan berupaya untuk mengajak tokoh jemaat di lingkungan tempat tinggal kita untuk mendoakan agar ia lekas sembuh. Pertanyaan nomor 2.
Bagaimana gereja mendampingi orang yang sakit? Cara gereja dalam memperhatikan orang yang sakit adalah dengan memberikan pendampingan dan melalui pemberian sakramen pengurapan orang sakit. Yang ketiga, simbol utama apa saja yang harus kelihatan dalam sakramen pengurapan orang sakit? A. Penumpangan tangan atau tanda perlindungan, penghiburan dan penguatan. B. Pengurapan dengan minyak atau tanda kedekatan yang meringankan tanda roh yang menyatukan manusia dengan Kristus. Pertanyaan yang nomor 4. Siapa yang terlibat dalam penerimaan sakramen pengurapan orang sakit? A. Imam sebagai pemimpin upacara yang melayani sakramen pengurapan orang sakit. B. Si sakit yang menderita sakit berat dan sudah dibaptis. C. Umat yaitu keluarga si sakit beserta umat lingkungan setempat yang menjadi pendukung si sakit untuk menerima rahmat Tuhan. Yang kelima, apa makna dari sakramen pengurapan orang sakit? Menganugerahkan rahmat gerejani, keikutsertaan dalam penderitaan dan sengsara Kristus menyucikan dirinya. Pertanyaan nomor 6. Apa saja buah-buah dari sakramen pengurapan orang sakit? A. Mendapatkan kekuatan, ketenangan dan kebesaran hati dalam mengalami derita sakit. B. Membarui iman, harapan kepada Allah dan menguatkan untuk melawan segala godaan. C. Mendapatkan pertolongan Tuhan dalam menghadapi sakitnya. Baik, itu saja hasil diskusi kami. Sekian dan terima kasih. Ya, tepuk tangan. Terima kasih juga kepada kelompok 4 yang sudah mempresentasikan hasil kerja atau hasil diskusi kelompok mereka. Saya minta sekali lagi tepuk tangan untuk kita semua yang. Lalu yang berikut peneguhan. Jadi dari rentetan-rentetan pertanyaan dalam mendalami kitab suci tadi, maka yang pertama, cara gereja dalam memperhatikan orang yang sakit adalah dengan memberikan pendampingan dan melalui pemberian sakramen pengurapan orang sakit. Lalu yang kedua, simbol utama yang harus kelihatan dalam sakramen adalah penumpangan tangan atau tanda perlindungan, penghiburan dan penguatan. Lalu yang kedua dari poin B, pengurapan dengan minyak, tanda kedekatan yang meringankan tanda Roh Kudus yang menyatukan manusia dengan Kristus. Lalu poin C, mereka yang terlibat dalam penerimaan sakramen pengurapan orang sakit antara lain yaitu pertama pasti imam atau pastor. Lalu yang kedua adalah orang yang sedang menderita sakit atau si sakit. Lalu yang ketiga yaitu umat atau keluarga yang berada di satu rumah dengan orang yang sakit atau orang yang berada di dalam rumah tersebut. Lalu yang keempat, makna dari sakramen pengurapan orang sakit. Dari makna dari sakramen pengurapan orang sakit yaitu yang pertama, menganugerahkan rahmat Roh Kudus yang menjadi si penderita mempunyai kekuatan. Jadi dengan sakramen itu tadi penderita itu memiliki kekuatan. Lalu ketenangan. Lalu kebesaran hati untuk mengatasi kesulitan akibat sakit. Jadi dengan sakramen itu si penderita sakit itu memiliki kekuatan, memiliki ketenangan untuk mengatasi segala persoalan-persoalan yang ada dalam diri si sakit. Lalu yang kedua, mengajak si sakit untuk mempersatukan penderitaan dan sakit yang dialaminya dengan penderitaan Yesus Kristus. Itu maknanya. Lalu yang ketiga, menganugerahkan rahmat gereja, keikutsertaan dalam penderitaan dan sengsara Kristus menyucikan dirinya. Lalu yang keempat, menyiapkan orang agar bila akhir meninggalkan ia menjadi siap dan layak menghadap Bapa. Jadi itu makna dari sakramen pengurapan. Lalu yang poin yang E, adapun buah-buah dari sakramen pengurapan orang sakit yaitu antara lain, satu, mendapatkan kekuatan, ketenangan dan
Yang kedua, membangun iman, harapan kepada Allah, dan menguatkan untuk melawan segala godaan. Lalu yang terakhir, mendapatkan pertolongan Tuhan dalam menghadapi sakitnya. Jadi itu adalah bagian-bagian dari jawaban dari rangkaian pertanyaan-pertanyaan pendalaman kitab suci tadi. Jadi lalu yang berikut kegiatan penutup. Dalam kegiatan penutup, yang pertama kesimpulan, yang kedua refleksi dan aksi. Oke. Setiap manusia pasti memiliki keterbatasan, baik secara fisik maupun secara psikis. Yang sudah kita jelaskan tadi. Lalu seperti merasa bersalah atau takut, sendirian, terbuang, menyalahkan orang lain, ditinggalkan keluarga, dan ada pula yang menyesali perbuatan yang keliru, banyak berdoa dan berserah diri kepada Tuhan. Seperti yang kita sudah praktikkan tadi, bahwa kita harus menyesali pejamkan mata, menyesali bahwa kita harus serah diri kepada Tuhan. Segala sesuatu pekerjaan kita harus mengandalkan Tuhan. Jadi saya minta anak-anak sekalian untuk duduk dalam keadaan hening, pejamkan mata, dengarkan apa yang saya sampaikan. Anak-anak yang senantiasa dikasihi Tuhan, Yesus tidak pernah meninggalkan kita, meskipun pada saat sakit. Melalui gerejanya, Yesus tetap memperhatikan umatnya yang sakit. Sakramen penyembahan orang sakit merupakan sarana bagi gereja untuk memberi pendampingan pada umat yang mengalami sakit. Buka mata dan lanjutkan kegiatan secara mantap. Oke, sudah. Lalu yang berikut, biasanya kita akan merasa iba jika kita melihat teman atau saudara kita mengalami penderitaan atau sakit. Hal yang dibutuhkan oleh orang yang sakit adalah pendampingan, kekuatan, penghiburan serta doa. Jadi saya buat simpelnya bahwa harapan, dari harapan orang yang sedang sakit atau ketika kita sedang sakit, tentunya kita membutuhkan harapan. Kita membutuhkan doa dari orang lain. Itu harapan kita. Jangan pernah berhenti untuk meminta kepada Tuhan. Oke, yang berikut, mereka yang terlibat dalam penerimaan sakramen pengurapan orang sakit itu tadi, bahwa siapa imam atau pastore, lalu penderita sakit, lalu umat atau anggota keluarga yang ada dalam satu rumah. Lalu yang berikut, makna dari sakramen pengurapan orang sakit. Jadi maknanya adalah menggerakkan rahmat Roh Kudus yang menjadikan si penderita mempunyai kekuatan, ketenangan, dan kebesaran hati untuk mengatasi kesulitan akibat kesakitannya. Lalu yang berikut, mengajak si sakit untuk mempersatukan penderita dan sakit yang dialaminya dengan penderita Yesus Kristus. Lalu yang ketiga, menganugerahkan rahmat gerejani, kesusteran dalam penderitaan dan sengsara Kristus menyucikan dirinya. Jadi dalam makna dari sakramen pengurapan orang sakit itu tadi, yang pertama menganugerahkan rahmat Roh Kudus. Jadi maknanya adalah di mana bahwa si sakit ini menerima anugerah dari Roh Kudus. Arti seseorang menerima sakramen pengurapan atau sakramen minyak suci, kalau kita bilang itu adalah orang yang mau meninggal. Tidak, Bapak mengharapkan kamu agar mematahkan pernyataan-pernyataan itu yang ada di lingkungan kita. Jadi pengurapan orang sakit itu tidak harus dia besoknya mati. Paham? Karena
sering di lingkungan kita bahwa aduh kasihan ya, dia sudah terima sakramen pengurapan orang sakit dan dia sudah mau mati. Tidak seperti demikian. Tetapi sakramen pengurapan orang sakit itu adalah anugerah dari Roh Kudus. Bisa saja orang yang sedang dalam keadaan sakit, ketika terima sakramen pengurapan orang sakit, dia dapat disembuhkan. Sampai di sini paham? Lalu yang berikut, mengajak si sakit untuk mempersatukan penderitaan dan sakit yang dialami dengan penderitaan Yesus. Jadi kita tidak dalam keadaan sakit, entah itu sakit flu, demam, batuk. Coba kita pikirkan baik-baik. Sakit yang kita alami tidak separah sakit yang dialami oleh Yesus, di mana Yesus rela mati di kayu salib demi mengampuni dosa umat manusia. Sehingga dengan kesakitan itu, dengan kesakitan yang dialami oleh saudara-saudara kita, marilah kita menghubungkan dengan penderitaan Yesus. Lalu marilah kita bawakan dalam doa untuk keselamatan dari orang yang sakit, di mana Yesus bangkit pada hari ketiga. Usahakan memberikan bahasa-bahasa motivasi kepada orang yang sedang sakit agar dia bangkit dan lekas sembuh. Yang berikut, menganugerahkan rahmat gerejani, kesusteran dalam penderitaan dan sengsara Kristus menyucikan dirinya. Jadi kita sebagai umat beragama, sebagai manusia yang merasa simpatik kepada orang lain, yang merasa bahwa kehidupan berkelompok itu sangat dipenuhi, maka ketika kita melihat orang yang sedang menderita kesakitan, sepantas dan selayaknya kita harus mengunjungi orang tersebut. Baik, mungkin ada pertanyaan? Ada? Yang berikut, renunglah semua itu dari kejadian ketika sudah sakit, lalu didoakan oleh orang lain, dapat berkah dari Tuhan, di mana lewat yang pengurapan orang sakit tadi bahwa kita dapat disembuhkan. Lalu saya minta di aksi ini buatlah sebuah doa tertulis, mohon kesembuhan, pendampingan dan kekuatan pada Tuhan bagi orang-orang yang sakit dan menghadapi sakaraat maut. Saya beri waktu 5 menit, 5-10 menit, lalu doa itu sebentar diganti dengan doa itu sebentar diucapkan pada doa penutup pelajaran kita. Oke? Sudah? Oke. Baik, ini saja yang kita harus bahas. Lalu doa itu tadi, usahakan doa ditutup pelajaran kita. Maka dengan demikian Bapak ucapkan semoga sehat selalu dan sampai jumpa di minggu depan, di tema-tema lain di minggu depan. Baik, saya minta yang sudah susun doa doakan di penutup kegiatan kita. Kepada salah satu siswa silakan bawakan kita dalam doa. Semoga berkatmu kami selalu bersama melayani mereka yang sedang sakit dengan semangat. Dengan Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Baik, terima kasih kepada yang sudah membawakan kita dalam doa ini. Maka dari tempat ini saya ucapkan selamat siang, selamat berjumpa di minggu depan. Sekian dan terima kasih. Terima kasih Pak.